sahabat milenials, kembali lagi dengan saya Steny Prawitasari Sinaga di dalam Inspirasi Harian One Year in Mission. Pada saat ini saya akan membahas mengenai Kitab Amsal pasalnya yang kelima dengan judul Dosa Seksual Akan Menghancurkan Anda. Kita diberitahu berkali-kali di seluruh Alkitab bahwa dosa seksual pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Kita bisa lihat ini di dalam Amsal 5 ayat 5. Efeknya yang manis namun menggoda membuat kita menginginkan lebih tanpa pernah merasa puas penuhnya. Kita melihat hal ini dalam ayat 3, karena bibir wanita yang berzina meneteskan madu dan bicaranya lebih halus daripada minyak. Madu dan minyak di sini menandakan kesenangan fisik yang dimaksudkan untuk menarik kita ke dalam godaan. Namun, semakin dalam kita melihat godaan manis ini, akan semakin kita melihat bahwa itu hanyalah seperti seekor lebah yang menunggu untuk menyengat korbannya. Wanita yang berzina ini selalu memperingatkan kita tentang sengatan di ekornya. Dan dia akan melakukan apapun untuk memikat dan akhirnya membunuh mangsanya. Dosa itu bersikap progresif. Setiap hari kita menjadi lebih jahat dengan melayani dosa. Tapi Tuhan tidak ingin kita menyia-nyiakan hidup kita. Dosa memang banyak mengintai di semua sudut hati. Terus menerus membisikkan janji-janji kebahagiaan dan kepuasan jika kita mengikutinya. Tapi kita harus ingat bahwa iblis banyak menghancurkan pernikahan karena nasihat ini tidak diindahkan. Banyak orang kehilangan kehormatan mereka karena nasihat ini tidak diindahkan. Dan kehilangan kehormatan mereka ketika perselingkuhan mereka ternyata. Mungkin mereka memang memiliki pasangan yang memaafkan tindakan tersebut. Tetapi nama baik mereka tidak akan seperti semula. Mungkin mereka juga akan kehilangan keluarga mereka, kehilangan posisi atau jabatan mereka, atau bahkan kehilangan kesehatan mereka. Mengalah pada nafsu amoral pada satu kegiatan ini akan menyebabkan seseorang berdosa lagi di hal yang lain, membawa semakin turun dan juga membuat kita menjadi terjerembab. Dosa menghasilkan dosa, dan dosa mendatangkan banyak kerusakan dan bahkan kematian. Kita sebagai orang Kristen harus menyadari ini lebih awal, sebagaimana Raja Salomo sudah menjelaskan dengan menghabiskan sebagian besar pasal 5 ini dengan menjelaskan hal ini. Tetapi pada akhirnya dia menjadi pahit seperti empedu, setajam pedang bermata dua, kakinya jatuh sampai mati. Langkahnya menuju langsung ke kuburan. Dia tidak memikirkan jalan hidup. Jalannya berkelana tanpa tujuan, tetapi dia tidak tahu itu. Jika kita bisa merasa tertekan, menjadi pahit seperti godaan-godaan dan juga melihat pornografi yang meningkat dan juga godaan dosa seksual lainnya, dan mungkin juga hubungan atau pernikahan yang tidak memuaskan, perselingkuhan dan juga perzinahan menjadi jalan pintas yang lebih menarik, di mana setan berjanji akan kesenangan-kesenangan sementara seperti itu yang akan membebaskan kita dari kesengsaraan kita. Dan dia juga menjanjikan kehidupan melalui hal-hal yang Tuhan janjikan yang menyebabkan kematian rohani dan juga emosional. Sahabat milenial, marilah kita memilih kedamaian dan juga kebahagiaan hanya dengan menaati ajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin kita memiliki rasa sakit, atau mungkin juga kita memiliki kebingungan untuk mengikuti keinginan daging kita. Tetapi kita harus percaya bahwa hanya dengan kasih karunia Tuhan saja, mari kita memilih hal-hal yang benar,
yang tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana generasi kita saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.